wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bareng-bareng. Allahumma antas salam. Amma ba'du. Karena sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sehat walafiat. Saya memanfaatkan momentum mimbariyah dimanapun berada. Ucapan rasa syukur itu paling tidak kita rasakan dalam konteks jasmani rohani kita yang kita rasakan 24 jam. Secara jasmani saya sering menyebut dengan istilah 3E. Enak makan minum tanpa pantangan, enak buang air kecil besar dengan lancar, enak istirahat tidur dengan tenang. Kalau salah satu dari 3 nikmat ini ada yang bermasalah, nya tinggal 2, nya tinggal 1, maka akan terasa mengganggu aktivitas ibadah. Dan itu ada pada orang tua kita yang telah uzur usianya. Nanti kalau kalian di rumah liburan besok menjumpai bapak ibu kakek neneknya ada yang sudah berkurang nikmat 3E-nya ini dalam kondisi sakit yang berpayah-payah, Anda punya kesempatan untuk beramal bakti berwalidain sama orang tuanya itu ya. Sabar-sabar menghadapi orang tua yang dalam kondisi sakit. Lebih dari 3 nikmat ini, alhamdulillah kita enak beriman berislam ya. Yang kedua, salawat kehadirat Rasulullah Muhammad SAW. Dengan seraya meminta syafaat beliau nanti di hari akhir yang menghisab, mudah-mudahan kita kecipratan lah gitu ya, dapat syafaat beliau. Saya akan bagi 2 porsi ceramah kali ini. Yang pertama, saya ingin menyebutnya dengan bagian dari pesan liburan yang kiranya nanti besok bisa kalian manfaatin liburannya dengan baik ya. Jangan sampai sia-sia. Yang pertama, 5 pesan yang ingin saya sampaikan mewakili Dewan Guru Karyawan Institut Cendekia Serpong, yaitu jaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di awal waktu. Diulang, jaga sholat 5 waktu di awal waktu dengan berjamaah. Diulang. Ya. Kebiasaan baik kalian kemari pakai gamis, pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah. Nanti kalau sholat di musolahnya, di masjidnya, dipakai kopiahnya ya. Ke masjidnya jangan kaosan doang. Ya sah aja sholatnya, cuma nggak pantas tuh yang lihat akhwatnya. Kalau lagi ke masjid mukanya cakep-cakep ya, glowing. Yang ikhwan juga sama, kudu rapi. Yang sudah di rumah diingatkan, sholat di masjid jangan kaosan. Pakai baju yang rapi, tambah plus kopiah. Warna apa aja silakan. Yang penting menunjukkan kerapihan. Yang kedua, nanti liburan lebaran jalin silaturahmi. Rawat yang sudah ada, tambah yang baru. Jalin silaturahmi. Rawat yang sudah ada, tambah yang baru. Ulangi.
Dirawat tuh teman-teman SD, teman SMP-nya nggak pernah ketemu ya. Nanti baru besok. Tambah lagi teman-teman yang baru, yang mungkin juga sama-sama liburan nggak pernah ketemu karena sama-sama di boarding di pesantren, ketemuannya pas lagi libur lebaran dengan saudara-saudaranya. Yang ketiga, kalian termasuk yang dalam kategori tidak bersentuhan 24 jam dengan gadget. Saya ulang ya, dalam kategori yang tidak 24 jam bersentuhan dengan gadget. Besok libur lebaran, semua gadget itu ada di tangan Anda. Maka saya ulang, bijak dalam penggunaan gadget. Gunakan untuk hal yang positif, menambah intelektualitas. Diulang, bijak dalam penggunaan gadget. Gunakan untuk menambah hal yang positif, menambah intelektualitas. Anda mulai dewasa ya. Nanti kalau libur lebarannya balas dendam selama di IC nggak megang gadget, nggak megang gawai, kemudian asik masuk dengan urusan begituan, berantem dah dengan orang tuanya. Jangan sampai ya. Yang keempat, manfaatkan waktu libur lebaran besok dengan menulis mushaf tulisan tangan. Sehari 1 ayat dah. Wabil khusus buat anak askara ini yang tinggal sebulan setengah. Ya. Manfaatin. Yang apalagi yang sudah undangan, aman. Bisa udah tinggal nulis mushaf aja, tekun-tekunin durasi 1 bulanan. Insya Allah selesai. Saya belajar dari kakak kelas. Halo kakak kelas, yang sudah selesai dengan durasi yang mepet. Alhamdulillah selesai menulis mushaf. Saya ulang yang keempat, menulis mushaf tulisan tangan 30 juz. Terakhir yang kelima, kerjakan dan nikmati THR kelas 10 dan kelas 11. Kalau ada THR-nya ya, tugas hari raya. Kalau yang ngasih tugas, kalau gurunya sayang sama kalian tuh pakai THR liburan dikasih bekal. Apa yang kelima? Kerjakan dan nikmati. Ya, itu sesi pertama. Sesi keduanya saya ingin review dari apa-apa yang sudah disampaikan di mimbar ini dari para penceramah sebelum-sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tanggal berapa? Siapa yang tahu nama surat ke-13? Angkat tangan. Ar-Rahman. Beran. Fatan yang pertama kali ini ya. Ya, silakan duduk. Kalian saya yakin sudah hatam Quran. Bahkan ada yang sudah hafal Quran 30 juz ya. Kalau pakai patokan juz-juz depan, insya Allah sudah mengenal ayat ini. Disebut dan diketahui, disepakati oleh semua kaum muslimin muslimat para pembaca Quran. Di sana ada surat terpanjang dalam surat Al-Baqarah, bicara tentang perniagaan, tentang bisnis. Kalau di Quran itu 1 halaman full. Pertanyaannya ayat berapa? Yang akhwat paling belakang tuh kacamata. Ya. 282, namanya siapa? Oh ya, Nisa. Saya titip sama Pradita dulu ya. Pradita bagian megang. Buat Raisa. Berikutnya, kalian sudah membaca Quran. Disepakati oleh ulama al-tafsir, ada yang disebut sebagai kosakata pertengahan dalam Al-Quran. Bunyinya wal yatalattaf. Pada surat apa, ayat berapa? No.
Dia nyerah yang depan. Oh ya, Zandi. Diulang. Sip. Selamat. Ada dalam Al-Kahfi ayat 18-19. Sebelum kita saum Ramadan, kita punya kesempatan untuk stukol. Ada yang ke Pulau Pari, ada yang ke Bandung, ada yang ke Dufan. Diajarin tuh sama guru agama di bis. Baca doa anak-anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Disambung lagi. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terdapat dalam surat apa ayat berapa? Yang ini yang pink tengah lurus berdiri. Diulang. Apa katanya? Oh, bukan. Yang hitam, ya, Sanggita ya, Sanggita. Yang lain boleh? Ya. Diulang. Kesempatan yang lain? Ya, yang pink. Nggak kedengeran. Bisa dibantu? Apa tadi jawabannya? Saya nggak kedengeran. Boleh yang lain? Ya. Yang lain? Nggak bisa. Ya, yang disebut Sanggita ada yang sebagian benar, yang disebut Fakih sebagian benar. Ketukar ayat sama ayatnya, sama suratnya ya. Ya, kita lewati. Az-Zuruf 13-14. Anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua bahwa ada upaya dari golongan Yahudi dan Nasrani untuk menggoda ideologi kaum muslimin. Mereka enggak redho sampai kaum muslimin mengikuti jejak ideologi milah orang Yahudi dan Nasrani. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman tersebut berbunyi walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Surat berapa ayat berapa? Yep. Sebagian dari kalian sudah hafal surat Ar-Rahman. Surat nomor berapa itu? 55. Cakep. Di sana ada ayat yang terulang berkali-kali sebanyak 31. Pertanyaannya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Pertama kali ada di ayat keberapa? Oh, bentar. Saya harus menghargai yang sana. Oh, yang ahwat lama. 13. Ini kalau Anda menyimak tadi tausiah sore oleh Ustadz Zain, Pak Zain, Ustadz Zain Nuri, Anda bisa menjawab ini ya. Ada doa
saya mendengarnya lagi naik motor di mikrofon. Saya pakai sekarang. Ada doa yang disebut pada saat duduk di antara dua sujud. Apa bunyinya? Siapa yang tahu artinya wajiburni? Ya, Mulkan. Lama, Dimas. Kurang pas. Tutup apa? Oh ya. Saat sholat 5 waktu, anak sekalian, ada kondisi yang menarik bahwa seorang musolli yang sedang sholat, dia bisa merasakan sebanyak 4 kali tasahud. Sholat apa? Bagaimana kondisinya? Pak, sebentar. Berdiri dulu, biar temannya paham. 4 kali tasahud ya Pak? Ya. Sholat maghrib, masbuk rakaat 2. Diulang, dijelasin? Sholat maghrib, masbuk rakaat 2, kita tasahud, ikut tasahud awal, terus tasahud akhir, terus karena kita masuknya telatnya di rakaat 2, berarti kita harus ngulang 2 kali tasahud lagi. Iya Pak? Ya, sip, Pak. Yang belum kebayang ntar belajar sama Kak Dipta ya. Oi, saya kasih testimoni, Kak Dipta udah terima di Red Sumiken. Maka selamat Kak Dipta. Oh masih berapa ini? Oh masih ada. Bismillah, kita semua sudah hatam Quran ya. Bahkan sudah hafiz Quran 30 juz. Surat pertama namanya surat Al-Fatihah. Wal-Baqarah. Al-Fatihah. Ya. Surat terakhir namanya surat nomornya 114. Apakah nama surat nomor 100? Hanifah. Apa jawabannya? Rakin? Nggak ngeliat Quran kan? Ngeliat nggak? Ngeliat? Lihat? Oh jangan? Oh nggak lihat? Rakin. Yang bikin ragu dia pegang mushaf, pikir saya nyontek dulu gitu. Enggak ya? Masih 2. Sebagai murid yang baik, Anda mengenal Bapak Ibu guru kalian ya. Sebutkan pakai Pak dulu atau pakai Bu dulu ya, biar namanya terhormat. Dan namanya kudu lengkap, bukan panggilannya. Oke? Namanya kudu lengkap, bukan panggilannya. Siapakah guru yang tertua dan guru yang termuda? Ulang. 3, 2, 1. Oh yang depan. Fatih. Diulang. Mas apa? Yang lain? Sip. Makasih yang lain. Ya paling terakhir
Anda pasti kenal sekali ya, nama kepala sekolah kita yang sekarang namanya adalah Pak Abdul Basit. Sebelum Pak Abdul Basit namanya Pak Muhammad Naim. Cakep. Sebelum Pak Naim namanya Bu Persahini Sidik. Sebelum Bu Persahini namanya Hanun. Apa katanya? Bukan. Oh, Fatih udah nggak bisa. Sebelum Ibu Persahini Sidik, nggak bisa jawab. Yang lain. Kami? Yang paling belakang. Yang sayap sana belum ada yang jawab tuh. Sami udah enggak? Udah salah. Fauzan. Pak Ahmad sebelum orang yang ini yang kita maksud. Abdul Basit, Pak Naim, Bu Persahini Sidik, Pak Ahmad, yang blank ini loh. Nggak ada? Namanya Pak Suwardi. Duduk. Sip. Anak sekalian, ada kondisi yang oleh anak Askara ini menjadi sebuah kesempatan terakhir ya. Kalian taraweh di IC. Tahun depan kalian taraweh di masjid kampusnya masing-masing ya. Alhamdulillah. Bahkan temennya nanti akan sudah ada yang taraweh di Kanada. Tahun depan. Taraweh di Jepang. Taraweh di mana lagi? Australia. Dan kita tidak tahu kalian nanti akan taraweh di mana tahun depan ya. Langkah kakinya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takdir orang per orang yang tidak kita ketahui ya. Selamat anak sekalian yang sudah dapat kampus-kampus tertentu, yang sudah free pass-nya dapat gitu ya, tiketnya dapat buat kuliah. Anak sekalian, perdebatan, urusan taraweh segala macam, kalian nanti baca lagi ya. Perdebatan macam-macam, urusan sholat, urusan ibadah macam, baca lagi. Nanti ada banyak buku fikih yang harus kalian baca ya. Salah satunya buku Fikih Sunnah. Siapa pengarangnya? Buku Fikih Sunnah. Siapa pengarang Fikih Sunnah? Aduh, come on. Ya, Hakim. Sip. Selamat buat Hakim. Ya, buku Fikih Sunnah itu udah paling sederhana ya buat orang awam, buat kita pelajar. Nanti mau tingkatan lebih besar lagi, ada lagi buku yang lebih detail lagi. Demikian pertemuan kita hari ini, semoga berkah dan menyenangkan. Selamat liburan, mudah-mudahan liburannya berkah dan menyenangkan. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih mau lanjut? Siapa yang bisa menyebutkan 5 yang tadi? Sini dulu. Kameranya arah ke dia. Ya, ada sana. 5. 1. Salat 5 waktu berjamaah di masjid di awal waktu. Cakep.
Dua. Rawat yang sudah ada dan tambah yang belum ada. Cakep. Bijak dalam penggunaan gadget. Cakep. Kerjakan THR. Oke. Gunakan libur untuk menulis di software. Oke. Ya. Makasih Pak. Oke, selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.